Perkenalkan, selamat malam. Nama saya Misal Tia Rahman Khan, dengan NIM G002408 dari kelompok A5. Dan saya akan membuat video tentang laporan anatomi. Oke. Hmm, oke. Jadi, laporan praktikum anatomi 1.2 oleh Nifsel Tia Rahman Khan A5 dari kelompok A5 dengan NIM G002408. Untuk laporan pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Hmm. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inovasinya. Jadi, di sini yang kita punya adalah mandibula. Yang pertama yang kita bahas adalah frontal view. Mandibula terdiri atas korpus mandibula dan dua ramus mandibula. Korpus mandibula dibagi oleh linea obliqua menjadi basis mandibula dan pars alveolaris. Di korpus mandibula terdapat mentale atau dagu dan foramen mentale yang dilalui AVN mentalis. Untuk dilihat dari inferior, foramen mandibula yang ada foramen mandibula yang dilalui oleh AVN alveolaris inferior. Hmm. Hmm, Sekarang kita akan melihat dari lateral. Hmm. Korpus mandibula dan ramus mandibula bersatu di angulus mandibula yang juga menjadi tempat perlekatan dari ligamen stylomandibulare. Di ramus mandibula terdapat processus coronoideus dan processus condylaris. Processus coronoideus adalah tempat insersio dari musculus temporalis. Di processus condylaris, ada caput mandibula yang akan bersendi dengan fossa mandibularis di os temporalis, membentuk articulatio temporomandibularis. Di ramus mandibula, bagian lateral, juga terdapat tuberositas masseterica yang menjadi insersio dari musculus masseter. Dan setelah itu kita punya inner lateral view. Terdapat linea mylohyoidea yang menjadi tempat perlekatan musculus myloideus dan menjadi batas dasar dari mulut. Tuberositas pterygoidea berada dalam inner lateral ramus mandibula yang menjadi insersio dari musculus pterygoideus medialis. Sulcus mylohyoideus menjadi tempat berlarunya AVN myeloid. Sekarang untuk yang B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Terdapat 4 musculus masticatoris yang diinervasi oleh salah satu cabang dari nervus trigeminal atau CN5, yaitu nervus mandibular atau CN5-3, cabang ketiga, yang juga bercabang untuk menginervasi ototnya masing-masing. Jadi, di temporalis, untuk musculus temporalis, dibagi menjadi 3. Ada anterior, medial, dan posterior. Anterior dan medial menjadi levator mandibula, sedangkan posterior menjadi retraktor. Nah, temporalis ini, musculus temporalis ini, itu diinervasi oleh nervus temporalis profundus, salah satu cabang dari nervus mandibulae. Dan sekarang, untuk masseter. Masseter dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada pars superficial, pars profundus, dan pars intermediate.
Hmm. Intermediate dan profundus sebagai retraktor, sedangkan superficial sebagai protruder. Tetapi, secara keseluruhan, sebagai levator mandibula. Ini untuk masseter ini diinervasi oleh nervus massetericus yang juga menjadi salah satu dari cabang nervus mandibularis. Hmm, mandibular. Dan setelah masseter kita mempunyai Pterygotheus lateralis. Dibagi menjadi dua caput, yaitu ada caput superius dan caput inferius. Satu-satunya ini yang menjadi depresor untuk mandibula. Selain itu, Pterygotheus lateralis juga membantu dalam pergerakan protusi dan lateral mandibula, diinervasi oleh nervus pterygoid lateral. Setelah itu, kita mempunyai Pterygotheus medialis, dibagi menjadi dua pars, yaitu ada pars medialis dan pars lateralis. Pterygotheus medialis ini sebagai levator mandibula, dan selain sebagai itu, juga dapat membantu dalam pergerakan protusi dan lateral mandibula. Diinervasi oleh nervus pterygoid lateral. Tentunya untuk protusi itu seperti ke depan dan retraktor artinya ke belakang. Tapi untuk lateral itu pergerakan samping-samping. Jadi untuk mengunyah lebih bagus. Dan ini itu adalah semua nervus-nervusnya. Tadi kita bisa lihat di sini ada nervus mandibularis dan ada nervus pterygotheus lateralis, ada massetericus, dan ada nervus temporalis profundus. Itu untuk laporan satu. Sekarang kita akan lanjut ke laporan dua. Hmm. Laporan 2. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat digerakkan untuk menggenggam. Inilah yang biasa kita sebut sebagai hand of benediction. Jadi eh, sekarang A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang kita pertama akan membahas tentang 2A dulu. Hmm. Jadi 2A di sini akan saya bagi menjadi menurut nervusnya, nervus masing-masing. Jadi di nervus medianus atau di sini median nerve itu untuk antebrachii inervasinya adalah ada musculus pronator teres, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor digitorum superficialis, ada juga musculus flexor digitorum profundus medial, ada juga musculus flexor pollicis longus, dan yang terakhir adalah musculus pronator quadratus. Itu untuk nervus medianus pada antebrachii. Sementara itu, untuk nervus medianus pada manus, ada nervus abductor pollicis brevis, ada musculus flexor pollicis brevis, ada musculus opponens pollicis, dan ada musculi lumbricalis 1 sampai 2. Nah, selain ada nervus medianus, kita juga mempunyai nervus ulnaris. Untuk nervus ulnaris ini di antebrachii itu terdapat musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus ulnar. Untuk nervus ulnaris di manus ada musculus adductor pollicis, musculus palmaris brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi, musculi lumbricalis 3 sampai 4, musculi interose palmaris 1 sampai 3, dan musculi interose dorsalis
1 sampai 4. Dan selain lunaris, kita juga ada radialis. Hmm. Radialis adalah terdapat musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorium, musculus extensor digiti minimi, musculus ada juga musculus extensor carpi ulnaris, musculus anconius, musculus supinator, musculus adductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Hmm. Dan sekarang untuk yang B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Untuk pronator teres, mempunyai origo di epicondylus medialis humeri dan processus coronoideus ulnaris, dan mempunyai insersio di facies lateralis radii. Main action-nya itu adalah untuk pronasi dan membantu fleksi siku. Lalu, musculus flexor carpi radialis, origonya di epicondylus medialis humeri, insersionya ada di basis metacarpalia 2. Main action-nya untuk fleksi dan abduksi tangan. Musculus palmaris longus, origonya di epicondylus medialis humeri, insersionya setengah distal flexor retinaculum dan aponeurosis palmar. Main action-nya fleksi tangan dan menegangkan aponeurosis palmar. Ada juga musculus flexor carpi ulnaris. Origonya untuk kaput humeral ada di epicondylus medialis humeri, dan untuk kaput ulnar ada di olecranon dan margo posterior ulnaris. Insersionya ada di os pisiform. Main action-nya adalah untuk fleksi dan abduksi tangan. Dan juga ada musculus flexor digitorium superficialis. Origonya dari kaput humero ulnar. Origo untuk kaput humero ulnar ada di epicondylus medialis humeri dan processus coronoideus ulnaris. Untuk kaput radial, origonya ada di anterior radius superior. Untuk insersionya berada di corpus medial phalanges 2-5. Main action-nya untuk fleksi phalanges medial dan proximal 2-5 dan fleksi tangan. Lalu ada flexor digitorum profundus. Origonya terdapat di 3/4 proximal facies medial at anterior ulnae dan membrana interosseus. Insersionya berada di basis palmar phalanges distal 2-5. Main action-nya untuk fleksi phalanges 2-5 dan membantu fleksi tangan. Lalu ada musculus flexor pollicis longus. Origonya dari facies anterior radii dan membrana interosseus. Insersinya berada di basis palmar phalanges distal 1. Main action-nya adalah untuk fleksi jempol. Lalu, musculus pronator quadratus, origonya berada di 1/4 distal ulna anterior. Insersionya 1/4 distal radius anterior. Dan main action-nya adalah untuk pronasi antebrachium. Lalu, musculus brachioradialis, origonya 2/3 proximal supracondylaris humeri. Insersionya lateral distal radialis. Main action-nya adalah untuk fleksi lemah antebrachi saat tengah pronasi. Lalu ada musculus extensor carpi radialis longus. Origonya ada di 1/3 distal lateral supracondylaris humeri. Insersionya di basis dorsal metacarpalia. Dan main action-nya adalah untuk ekstensi dan abduksi tangan. Lalu setelah itu ada juga extensor carpi radialis brevis. Origonya ada di epicondylus lateralis humeri. Insersionya di basis dorsal metacarpalia 3. Dan main action-nya adalah untuk ekstensi dan abduksi tangan. Ada juga musculus extensor digitorum.
Origo di epicondylus lateralis humeri, dan insersinya ada di ekspansi ekstensor digiti 2-4. Main actionnya adalah untuk ekstensi digiti 2-4 dan membantu ekstensi tangan. Ekstensor digiti minimi. Origonya ada di epicondylus lateralis humeri. Insersinya ada di ekspansi ekstensor digiti 5. Dan untuk main actionnya adalah ekstensi digiti 5. Lalu setelah itu ada musculus extensor carpi ulnaris. Origonya ada di epicondylus lateralis humeri dan margo posterior ulnaris. Untuk insersinya ada di basis dorsal metacarpal 5. Dan untuk main actionnya, ekstensi dan adduksi ADD, adduksi tangan. Untuk musculus anconeus, origonya ada di facies posterior epicondylus lateralis humeri. Dan insersinya ada di facies lateralis olecranon dan posterior proximal ulnae. Main actionnya adalah untuk membantu ekstensi siku dan abduksi ABD, abduksi ulna saat pronasi. Lalu juga ada musculus supinator. Origonya ada di epicondylus lateralis humeri dan crista supinator ulnae. Untuk insersinya ada di sepertiga proximal facies lateral posterior et anterior radii. Gunanya untuk main actionnya, menurut namanya sendiri, adalah untuk supinasi antel radii. Lalu juga ada abductor pollicis longus. Origonya ada di fascios posterior ulna radius et membrana interosseus. Untuk insersinya ada di basis metacarpal 1 dan main actionnya adalah untuk abduksi ABD abduksi dan ekstensi jempol pada artikulasio carpometacarpal. Ada musculus extensor pollicis brevis. Origonya ada di facies posterior radialis dan membrana interosseus. Untuk insersionya ada di basis dorsal phalanges proximal 1. Dan main actionnya adalah untuk ekstensi phalanges proximal 1 di artikulasio carpometacarpal. Ada juga musculus extensor pollicis longus. Origonya ada di sepertiga medial facies posterior ulna dan membrana interosseus. Dan insersinya berada di basis dorsal phalanges distal 1. Main actionnya adalah untuk ekstensi phalanges distal di artikulasio interphalangeal et metacarpophalangeal. Dan juga ada extensor indicis. Origonya ada di facies posterior ulnaris dan membrana interosseus. Ekspansi ekstensor digiti 2 adalah insersionya. Sedangkan untuk main actionnya adalah ekstensi digiti 2 dan membantu ekstensi dari tangan. Oke. Sekarang, untuk laporan ketiga. Laporan ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit untuk digerakkan. Pertanyaannya adalah A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Oke. Untuk 3A adalah anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Artikulasio genu adalah jenis persendian gingivimus. Artikulasio genu terdiri atas 3 artikulasio. Artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan artikulasio meniscotibialis. Artikulasio femoropatellaris adalah pertemuan antara facies patellaris os femur dan facies articularis patella. Artikulasio
Meniscofemoralis adalah pertemuan antara condylus femoris medialis et lateralis dan meniscus medialis et lateralis. Nah, ini menisco ini itu apa seperti sendi, sendi bantalan sendi. Hmm. Untuk artikulasio meniscotibialis adalah pertemuan antara condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Itu untuk tiga. Sekarang 3B. Di 3B adalah jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genus. Di sini ada ligamentum collaterale tibiale, ada ligamentum collaterale fibulare, ligamentum cruciatum anterius, ligamentum cruciatus posterius, ligamentum patella, ligamentum transversum genus. Untuk ligamentum collateral tibiale, itu origonya ada di epicondylus lateralis femoris atau dan insersinya ada di caput fibulae. Kegunaannya adalah untuk menjaga stabilitas valgus. Ligamentum collaterale fibulare, origonya ada di epicondylus medialis femoris, insersionya metaphysis medialis tibialis. Dan kegunaannya adalah untuk menjaga stabilitas varus. Ligamentum cruciatum anterius, origonya ada di condylus lateralis femoris, insersionya ada di intercondylaris anterior tibialis, dan kegunaannya adalah untuk menjaga dari ekstensi anterior yang berlebihan. Dan ligamentum cruciatum posterius, yang origonya ada di condylus medialis femoris, insersinya ada di intercondylaris anterior posterior tibialis. Dan untuk menjaga dari ekstensi posterior berlebihan. Untuk ligamentum patella, origo patella, dan insersinya ada di tuberositas tibiae. Ini untuk menjaga dari subluxasi lateral patella. Dan ligamentum transversum genu, origonya adalah margo convex anterior meniscus lateralis, insersinya adalah anterior meniscus medialis. Dan ini untuk menjaga kestabilan menisci saat bergerak. Dan sekarang adalah 3C. Jelaskan anatomi os femur. Jadi, di trochanter mayor ada insersio dari obturator internus, musculus obturator internus, musculi gemelli superior dan inferior, eh, dan juga ada origo pisiformis. Sebentar, sebelum itu saya akan jelaskan seluruhnya. Jadi, untuk es femur itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah epifisis proximal, diafisis, dan ada juga epifisis distal. Hmm. Untuk epifisis proximal akan berartikulasio dengan kokse yang membentuk artikulasio kokse, dan hmm, untuk yang distal akan berartikulasio dengan tibia dan ulna yang akan membentuk artikulasio genu. Hmm. Hmm. Jadi di sini ada bermacam-macam, seperti trochanter mayor dan trochanter minor yang menjadi tempat dari insersio beberapa muskulus, seperti untuk trochanter mayor yang tadi setelah saya bilang, yaitu ada musculus gluteus minimus untuk trochanter mayor, dan untuk trochanter minor ada musculus gluteus medius. Dan juga banyak lagi, seperti musculus adductor manus yang berada di hmm, adductor tuberculus di arah medial,
medial dari medial dari femur, dan banyak lagi. Itulah em, laporan dari saya. Terima kasih.